Paman? Paman mau melakukan sesuatu untukku? Iya, katakan saja. Apa itu? Paman mau mengirimkan surat ini? Surat? Untuk siapa kau menulisnya? Untuk Yang Mulia. Untuk Yang Mulia? Apa yang sudah kau tulis? Aku mengajukan pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu? Hanya Yang Mulia yang memiliki jawabannya. Tolong antarkan surat ini kepadanya ya, Paman. Baiklah, anakku. Isi surat ini, aku mengirimimu harapan dan impianku Yang Mulia. Sekarang terserah padamu. Apa aku akan menjunjungnya atau menghancurkannya? Hanya perlu diingat Yang Mulia. Jika harapanku hancur, maka aku juga akan hancur. Ambil ini, Damayanti. Kau belum makan apa-apa sejak pagi tadi. Ambillah beberapa persembahan. Aku tidak akan makan persembahan. Aku sudah berjanji. Sampai Dewi tidak menemukan jodoh untuk Gayatri, aku tidak akan makan satupun makanan atau minum seteguk air. Ibu jangan lakukan ini. Damayanti, kau harus berpikir tentang ini. Pikirkan baik-baik. Apa hubungan antara jodoh Gayatri dan rasa laparmu? Rasa laparku bukan masalahnya, tapi keyakinan. Aku seorang ibu, begitu juga dia. Aku ingin melihat berapa lama satu ibu bisa mengabaikan rasa sakit ibu yang lain. Dewi harus memutuskan sekarang. Apa kita akan menerima jodoh bagi Gayatri atau pemakamanku akan terjadi? Damayanti, apakah kau sadar? Untuk apa kau menghukumku? Akulah yang sudah dihukum. Hukuman untuk seorang ibu yang sudah melahirkan gadis ini. Sekarang ini masalah antara aku dan Dewi. Dewi telah bersikeras. Dia tidak akan membawakan kegembiraan dalam hidup putriku. Lalu untuk apa aku hidup? Aku mati dulu atau dia yang menyerah? Itu keputusanku. Ini sikap gila, Ibu. Kau tidak harus melakukan ini. Percayalah, Ibu. Aku akan buat semuanya baik-baik saja. Ayah, aku kakak tertua Gayatri. Dan ini tanggung jawabku juga. Aku berjanji padamu. Aku akan memastikan kalau dia akan menikah. Hei nenek, di mana piring nenek? Aku akan menyuapimu dulu Yang Mulia. Kemudian aku akan menyajikan piringku. Tradisi macam apa itu, Nek? Kenapa seperti itu? Nenek akan makan setelah aku? Kenapa wanita selalu berada di belakang? Karena benang selalu memimpin layang-layang ke jalur yang benar dari belakang. Tapi di belakang bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan. Jika perlu, seorang wanita tahu bagaimana untuk tampil yang mulia. Aku tidak sebijaksana itu untuk berdebat dengan nenek. Tetapi, karena aku adalah cucu nenek, maka aku bisa memaksa. Ayo. Ini. Kau mau makan sekarang? Aku bisa melihatmu. Kau tidak datang sendirian. Kau juga telah datang membawa masalah bersamamu. Itu benar sekali, Nenek.
Dan aku membutuhkan bantuan nenek sekarang. Selama ketidakhadiranku dalam 6 tahun terakhir, begitu banyak yang terjadi di istana kita. Kau tidak harus memberitahuku tentang masalahmu. Ketika aku meninggalkan istana, jalanku mengambil arah berbeda dari masalah dunia. Jika kau butuh bantuanku, aku pasti akan bisa kembali ke tempat semula. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Nenek, aku datang kemari untuk meminta izin pada nenek untuk menjual istana Surya di Simla. Kau adalah seorang raja yang mulia. Semuanya di Amerkot adalah milikmu. Kau bisa lakukan semua. Kau tidak perlu izin siapapun. Aku tahu itu, tapi aku masih harus meminta maaf karena kesalahanku ini. Aku tahu nenek pergi ke sana selama musim panas dan sekarang karena aku akan menjualnya. Tidak. Kesedihan dijauhkan dari rumah seorang yang mulia. Dan itu bukan rumahku. Jadi di mana rumah nenek? Rumahku, di mana kau berada? Mungkin itu sebabnya. Ketika kau pergi ke luar negeri, aku pergi dari satu tempat ke tempat lain seperti angin. Aku tidak bisa tinggal di satu tempat. Tapi sekarang kau telah kembali, aku merasa seperti telah menemukan rumahku. Nenek telah menemukan rumah nenek kembali. Sekarang rumah kita harus juga mendapatkan neneknya kembali. Seperti itu. Ayo, kita kembali ke rumah sekarang. Kembali ke Amerkot. Pulanglah ke rumah nenek sendiri. Kembali ke istana nenek. Aku kembali ke istana. Tidak akan dihargai oleh Ibu Ratu. Tapi aku akan menghargai kalian berdua bersamaku di sana. Dan ini permintaan pria pada neneknya. Ini bukan permintaan raja.